Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para ibu muslimat yang cantik-cantik, cantik segala-galanya, cantik dunia, cantik akhirat. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pada pagi menjelang siang ini saya dapat hadir dan ibu-ibu juga rutin hadir pengajian. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, saya juga bisa hadir di Garut karena besok ada tugas untuk menghadiri pelantikan Hakim Tinggi di Pengadilan Agama Bandung. Jadi saya untuk menghadiri. Kebetulan saya kemarin tugas di Pengadilan Agama Jakarta Timur dan hari ini saya udah 3 bulan kurang lebih menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Jadi 2 minggu sekali atau paling telat 3 minggu sekali saya pulang ke Garut karena saya ada kewajiban menafkahi istri saya di Garut. Ya Bapak, Ibu-ibu semuanya sehat Bu ya? Alhamdulillah. Ya. Saya diminta Ibu Haji ini ngasih hira Bu lewat istri saya. Temanya apa? Terserah kata gitu ya. Jadi sampai saat ini saya belum bawa tema Ibu ya. Apa? Tapi kalau mau menyangkut spesialisasi saya di pengadilan agama tentu banyak terkait dengan masalah hukum-hukum keluarga. Tapi saya ingin mengawali begini ibu-ibu. Saya yakin ibu-ibu ini orang-orang ibu-ibu original ya. Bukan ibu-ibu apa ya? Bukan ibu-ibu pegawai gitu ya. Tapi ibu-ibu original, ibu rumah tangga. Karena di hari kerja, hari Rabu lagi bisa hadir di sini ya. Dan ada juga yang musionan Bu ya. Karena memang ibu-ibu banyak orang mengira wanita hebat itu wanita yang juga bisa kerja, berprofesi apa gitu ya kan. Itu wanita hebat. Padahal sesungguhnya kalau kita memperhatikan kajian Al-Quran dan hadis bahwa wanita hebat itu ketika dia dapat memposisikan kedudukannya sebagaimana yang dituntunkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak beberapa Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah SAW bahwa peranan wanita itu untuk bisa mendekatkan ke surga itu peranannya harus lebih banyak di urusan domestik keluarga, di rumah tangga, di keluarga, bukan untuk di luar. Maka saya sering mengatakan kalau bapak-bapak ingin masuk surga, bapak-bapak itu harus keluar rumah. Tapi kalau ibu-ibu ingin lebih dekat di surga, lebih banyak di rumah. Jangan justru keluyuran di rumah, ya kan Bu ya? Gitu. Coba lihat Al-Quran itu Bu ya. Nih. Nah, jadi banyak orang punya pemahaman kalau ingin jadi wanita kalau hebat, support gitu kan, ketika dia banyak di luar, ya kan, mengurusi banyak mengurusi banyak hal gitu ya. Nah, ibu-ibu Nicola,
Maka ya alhamdulillah saya katakan tadi di awal bahwa Ibu Min orang hebat, original, bisa hadir, dan mudah-mudahan ibu-ibu bisa istiqomah. Ya. Nah, ibu-ibu, saya ingin bicara di awal ini tentang masalah mahabbah, tentang cinta. Saya mau nanya ibu-ibu nih, ibu-ibu kira-kira masih cinta nggak sama suami? Masih? Masih cinta Bu ya? Masih ya. Tapi kayaknya masih ngosong gitu Bu. Saya mau nanya, ibu masih cinta sama suami? Masih dong ya, masih dong. Kalau nggak mau udah cinta, udah dibuang ya. Nah, pertanyaan berikut, ibu cintanya tulus nggak? Tulus setengah mati. Tulus setengah mati. Oke. Tulus itu ibu tulus karena Allah atau tulus karena karena Allah atau campur-campur? Ini yang bahaya ibu. Saya ulangi nih, ibu ini kita jujur Bu, kita jujur. Ibu masih cinta sama suami? Masih cinta sama keluarga? Cintanya tulus? Karena Allah? Atau campur-campur? Tapi ibu tuh memang tulus ibu. Memang ibu tuh jujur, cintanya campur-campur. Jadi bukan tulus ya, mahabbah. Nah ibu-ibu, maka kita harus selalu melakukan muhasabah, introspeksi tentang cinta ini. Karena memang dalam Islam cinta itu sesuatu yang sangat sangat ditekankan dan sangat besar perhatiannya. Jangan-jangan ibu-ibu kita selama ini mencintai keluarga, mencintai suami, mencintai anak itu bukan tulus karena Allah. Ini yang campur-campur ini ibu bisa bahaya. Ya Bu. Makanya ibu bawa Quran Bu, bawa HP. Buka surah Al-Baqarah ayat 165. Al-Baqarah 165 ya. Terus saya Bu, mangga baca saurang Bu ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati 165. wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu id yarawun alladzina zalamu id yarawna azab anna quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul azab. Terjemahnya Bu, ada? Ya.
Ya, silakan. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat dolim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Ya. Waminan nasi mayyattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang menjadikan andad selain Allah. Andad itu apa? Tuhan tandingan. Andad. Ya. Tuhan tandingan. Artinya kalau tandingan berarti ada sesuatu yang menjadi tandingan bagi Allah. Ya, bagi Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Ka Allah cinta, Bu ya. Tapi karena tandingan oke cinta. Cintana sami sareng cintana ka Allah sami sareng cintana karena tadi tandinganana. Ka Allah cinta, ka selain Allah cinta. Bertandingan sami. Tak ya nu campur-campur. Ya. Ini campur-campur. Teori. Maka ibu tinggal salah ayat sana. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. So ibu sami-sami. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sami-sami. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jeung jalma-jalma nu ariman mah asyaddu hubba kacida cintana lillah ka Allah. Asyaddu hubba. Makana Bapak Ibu Bisadana, orang beriman mah orang beriman mah ulah dugi kamikeun mere kacinta kanu sanes sarua jeung ka Allah. Sebab tadi walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Komo ibu kau pami urang bicara tentang kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Anu tos ngiring kajian tauhid jeung abi kapungkur mungkin masih emot. Oh ya, di masjid. Tapi abi mengkaji beberapa episode tentang kalimat la ilaha illallah. Ibu, makna la ilaha illallah lan Bu, di pengker Bu. Lan Bu, tiada Tuhan selain Allah. Nah, nusanes? Nah, ya Bu. Ya, Ibu, emot ya. Dugi kaena, Ibu jangan merubah makna ini. Nanti abi pasien nih, dia mau tanya Ibu. Bu, kalau Ibu ketika membaca la ilaha illallah tiada Tuhan kecuali Allah, benar Bu, tapi belum tepat. Benar tapi belum sempurna. Kalau hanya mengatakan Tuhan. Nah Ibu begini, orang-orang musyrik Quraisy, orang-orang kafir Quraisy percaya nggak kepada Allah bahwa Allah itu Tuhan? Percaya nggak? Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menurunkan hujan, percaya nggak Bu? Percaya. Percaya kan Bu? Tinggal Ibu di surah Luqman ayat 25 tepat. Segera, sok Luqman ayat 25 tepat. Surah Luqman
telapak ayat 25. Ya, Luqman ayat 25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah qulil hamdulillah. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapa mereka itu Bu? Situ orang-orang kafir. Ya. Man khalaqas samawati wal ard, saha nu ngciptakeun langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka ngajawab apa? Allah. Allah. Nah, dan di ayat lain Bu, siapa yang menurunkan hujan dari langit, air dari langit? Allah menjawabnya. Pertanyaannya begini Bu, kalau orang-orang musyrik Quraisy itu yakin, tahu, beriman bahwa Allah itu pencipta, sebagai Tuhan, pencipta langit dan bumi, menurunkan hujan dari langit, ketika diajak oleh Rasulullah untuk berkata, untuk mengucapkan La ilaha illallah, bakalan mau nggak Pak Bu? Ulang lagi pertanyaan. Kalau ya, kan mereka udah yakin tuh orang-orang musyrik Quraisy itu kepada Allah sebagai Tuhan, ya kan? Kalau ilah itu, la ilah itu diartikan tiada Tuhan saja, ya, selain Allah. Kan mereka yakin tuh Allah yang menciptakan, Allah yang menurunkan hujan. Kalau la ilaha illallah diartikan tiada Tuhan saja, kira-kira orang-orang Quraisy itu ketika diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah mau nggak? Mau dong. Mau dong? Iya kan? Karena mereka juga yakin Allah itu tuh Tuhan. Lalu kenapa mereka ketika diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah tidak mau? Karena mereka tahu makna ilah. Karena mereka tidak mau. Kalau hanya ilah itu Tuhan, mau dong. Ya saya juga yakin kan, mereka mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan dari langit. Mereka tahu Bu, karena makna ilah itu, ya, makna ilah itu pertama adalah ma'bud. Setiap yang disembah itu ilah. Yang kedua mahbub. Setiap anu dipika cinta itu ilah. Anu katilu, yang ketiga itu Ibu muto, matbu, yang ditaati, yang diikuti. Intinya si ma'bud, tapi dari ma'bud itu memang terkandung makna mahbub dan makna muto, matbu. Matbu itu yang diikuti. Jadi ilah itu setiap Tuhan yang disembah, setiap Tuhan yang dicintai, setiap Tuhan yang ditaati. Itu ilah. Maka ibu-ibu, ketika orang mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah, yang dicintai, yang diikuti kecuali Allah. Itulah makna tauhid Bu, tauhid la ilaha illallah.
Kukituna ibu-ibu ketika orang mengucapkan la ilaha illallah tidak jangan hanya tiada Tuhan, tapi resapkan di hati teu aya Tuhan. Nah di orang Sunda teu aya pangeran anu disembah, anu dipika cinta, anu dipatuhi iwati Allah, la ilaha illallah. Maka tauhid, orang tidak boleh menyembah selain Allah. Ibu-ibu, boleh nggak kita patuh kepada selain Allah? Tidak. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, asal tidak bertentangan. Kalau bertentangan, artinya apa? Hakikat ketaatan itu hanya kepada Allah. Boleh nggak mencintai kepada selain Allah? Boleh, tapi jangan sampai melebihi cintanya kepada. Artinya bahwa Allah itu segala-galanya. Itulah tauhid. Makanya ibu-ibu tadi di awal saya tanyakan, ibu-ibu cinta sama suami, cinta sama keluarga, tulus karena Allah atau campur-campur? Kalau campur-campur ibu, itu rada ngarusak tauhid. Oh yang ibu rusak tauhidna. Nauzubil. Jangan sampai tauhid itu rusak. La ilaha illallah. Makanya ibu orang yang bertauhid mah ibu ya, orang bertauhid itu mah, orang bertauhid mah segala teh ke Allah. Dipasihan musibah, dipasihan kalarapat, dipasihan masalah, dah uikeun ka Allah. Innalillah sadayana milik Allah. Tauhid. Makanya orang bertauhid itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa pesimis, ya rasa kesedih, gitu. Kalau sedih yang wajar, takut yang wajar, tidak takut berlebihan, tidak sedih berlebihan. Itu orang bertauhid. Karena semuanya tadi kembali kepada Allah. La ilaha illallah. Teu aya pangeran anu disembah, anu dipika cinta, anu ditaati kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu sadayana, semua aktivitas kehidupan seorang muslimah itu kerangkanya la ilaha illallah. Tauhid, hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Ibu angkat ka dieu karena Allah. Ibu ngiring usaha ngabantu suami karena Allah. Ibu angkat ke mana karena Allah. La ilaha illallah. Itulah manifestasi daripada tauhid. Ya. Komo ibu upami orang tinggal kira ayeuna langkung di perdalam di surah At-Taubah ayat 24. Di surah At-Taubah 24. At-Taubah. At-Nabi surah Al-Bara'ah ya. Ayat 24. Jadi tadi di surah Al-Baqarah ayat 165 Bu ya. Diapalkeun ta Bu ta? Diapalkeun ayatna Luqman 25, terus At-Taubah ayat 24. At-Taubah ayat 24. Ieu ayat kalebet ayat anu wajib hafal Bu. Ya punya, hafalkeun punya. Hafalkeun. Enggak di awal supaya teu hilap, di awal dina salat-salat sunnah ya. Terus aya Bu? Sok di aos gentosan. Mudah-mudahan ku aosan janten pahala. Mangga sok.
wa tijaratun ya, sok kana Bu, artosna di awas, gentosan. Ya, sok. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang bapak-bapakmu, anak-anakmu, Nah, bapak-bapakmu, anak-anakmu, terus dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya. Mereka sungguhlah sampai Allah memberikan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. tuh Bu ya. Jadi di 165 itu Allah itu menyindir orang yang mencintai selain Allah sama dengan mencintai Allah, ya kan? Disindir tuh Allah. Allah menyindir orang-orang yang menjadikan tandingan selain Allah. Di ayat 24 ini lebih tegas. Qul, katakan wahai Muhammad, in kana abaukum, kalaulah orang tua kamu, orang tua itu ibu bapakmu, kakek nenekmu gitu Bu ya. Wa abnaukum, anak-anakmu, keturunanmu itu Bu. Terus apa dulu? Wa ikhwanukum, saudara-saudaramu, adik, kakak. Ya. Ibu saha anu teu cinta ka sepuh Ibu Rama aya teu? Teu aya. Saha anu teu cinta ka putra-putra? Saha anu teu cinta ka duru-duru? Sadayana cinta, ya kan? Wa ikhwanukum wa azwajukum, pasangan. Saha anu teu cinta ka pasangan? Jadi pasti cinta ka pasangan kan? Ka caroge, ka istri. Wa ashiratukum, keluarga. Terus apa Bu? Wa tijaratun wa amwalun iktarabtumuha, harta yang kamu usahakan. Harta, Bu, rumah, mobil, sawah, segarupi Bu ya. Tabungan, ya. Wa tijaratun tahsauna kasadaha, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya. Pedagang kan unggal anjing ya, unggal sonten ngitung-ngitung aya labanan teh, ya kan? Merugi merengut, untung sakedik nyerenge, saya menutung ageng, gitu kan gitu, manusia mah gitu kan? Wa masakinu tardawnaha, rumah yang kamu sukai. Semua pasti suka kan ya Bu? Ya Bu, itu naluri. Jangankan manusia, binatang aja sayang pada anak kan gitu ya. Sayang ke makanannya, sayang ke tempat tinggalnya, sayang. Tapi apa Bu? Kalau itu semua, tuh Bu ya, boleh sok kata Allah, anjeun cinta, anjeun menyayangi, anjeun rasa ahabba ilaikum. Tapi itu semua engkau lebih cintai. Melebihi, tuh Bu, melebihi. Jadi ini lebih ditegaskan lagi. Minallahi, daripada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan jihad. Nah, jihad Bu. Jihad itu memperjuangkan agama Allah. Wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Tunggu
Tunggu kata Allah, hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah akan mendatangkan siksanya. Ibu-ibu ya, hati-hati ibu ya. Jadi Allah itu harus segala-galanya. La ilaha illallah, Allah segala-galanya. Jangan sampai hidup kita terperdaya, ibu. Ibu, namina dunia mada tipuan, tapi terkadang jalmi mah geuning sok katipu. Allah ngemutan bener dina surah Al-Hadid ayat 20. Al-Hadid ayat 20. Al-Hadid ayat 5, surah 57, Bu. Ibu upami nyatet ayat-ayat terus diapalkeun, diulang-ulang, ya ibu bakal, insya Allah ibu bakal pintar, sudah pintar. Al-Hadid ayat 20. Terus kemenak, silakan Bu baca. Ya. Bukan ayat 20. Ayat 17 sebab i'lamu. Betul. Betul. I'lamu terus. I'lamu. Ya, sok Bu, terjemahnya Bu. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan perburuan, perhiasan yang saling berpindah antara kamu serta berlomba dalam anak keturunan seperti hutan dan yang tanaman-tanaman mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan. Nih, tuh Bu. Hati-hati Bu, Allah ngemutan Bu ya. Awas ya ngemutan. Ya'lamu annamal hayatud dunya, yang kehidupan dunia itu laibun. Permainan. Ya, permainan. Makanya ibu-ibu, orang-orang yang tidak punya orientasi akhirat, hirupna teh resep ulin-ulin, laibun, bermain yang tidak bermakna. Tuh. Tapi autos ngemutan. Ya alamu. Pikanya aku aranjeun. Yang kehidupan dunia teh laibun. Bermain. Komo lamun urang ningali masalah politik mah nya katingali laibun teh. Kamari ngadukung, ayeuna nyebut dukungan.
bela aya nama hujan. Kan gitu kan lah ibu ngomong kehidupan politik. Kan gitu kan ya. Gitu. Nah karena ibu ulah percaya teuing ka partai lah ibu ya. Resep ngabarohong. Laibun walahun apa gua sendagurau wazinatun perhiasan. Tuh Bu, Allah nyebatkan Bu. Ya. Apalagi itu Bu? Wa tafahurum bainakum, saling berbangga-bangga. Berbangga-bangga Bu. Nah contohnya Ibu, babaturan mesel mobil anyar panas. Batur nu meuli mobil anyar manehna nu nempel koyo di tanganna. Nah itu Pak, kan bangga, merasa itu kan berbangga-bangga Ibu. Batur meuli imah itu tafahur bainakum. Tafahur. Batur boga jabatan baru kan gitu. Tafahur. Wa takatsurum bil amwali wal aulad. Saling berlomba. Pil aulad. Pil amwal kekayaan, harta, anak keturunan kan. Maka ibu hati-hati, orangnya harapan kehidupan dunia, di mana dunia teh tos kolot, geus kolot. Bahkan aya namina Gaza. Terang Gaza ibu? Gaza. Tapi imah salah gaji di Palestina. Gerakan Gaza, gerakan akhir zaman. Jadi terus ayat Gaza, jadi ayat kelompok Gaza, gerakan akhir zaman. Dan memang tanda-tanda akhir zaman terus kelihatan ini, memang sudah dekat. Ayah nyebatkan cenah ibu-ibu dunia teh tinggal 16 tahun deh. Udah berarti ibu lamun bener ibu kena hati-hati katanya. Tapi ulah percanten dah hari kiamah mah rahasia Allah mau ayat terangan. Tapi lamun ieu zaman tos caket memang tos caket. Kalau kata zaman udah dekat sudah dekat ibu. Ya, udah dekat. Kenapa ibu-ibu? Nalika turun wahyu Allah nyebatkan iktarobatis sa'ah 14 abad yang lalu 1400 tahun yang lalu Allah nyebatkan kiamat sudah dekat. Sekarang sudah 1400, berarti sudah sangat dekat. Maka ibu-ibu ya, kurang memahami ibu. Oh, geningan dunia teh kieu. Tapi sahur Allah sebab di akhir wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Teu aya kehidupan dunia teu kecuali mata'ul gurur, anu memperdaya, anu nipu. Kok kituna ibu-ibu jangan ulah katipu ku dunia tadi. Ulah katipu dunia. Naon ari dunia? Naon ari dunia teh Bu? Naon eusina dunia nu sok katipu teh? Ibu buka di surah Ali Imran. Nah, ini ya. Surah Ali Imran ayat 14. Tak eta dunia teh Bu. Wah ieu mah pangaosana
Iya Bu, mundal insya Allah. Mundal insya Allah Bu. Insya Allah mundal. Insya Allah. 14 tuh. Nah sih di dunia itu Bu. Tadi mah kan sifat dunia Bu ya. Sifat dunia tadi Bu ya. Laibun, walahun, wazinatun, watafahurun bainakum, watakathurun fil amwali wal aulad. Nah ini dunia tuh apa tuh? Iya. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah minadz dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya. Ya. Dalika mataul hayat ini eta teh perhiasan dunia. Nah, dunia teh naon tadi? Ada hubus syahwat. Aya rasa karesep syahwat keinginan minanisa terhadap perempuan. Terhadap laki-laki, pasangan Bu ya. Wal banin anak. Sakira udah diurus jalma naon Bu? Keluarga. Dunia kan Bu itu. Keluarga mau diurus. Istri caroge. Caroge istri. Suami istri, anak bicarakan Bu. Itu aja Bu. Itu keluar dunia itu dunia kata. Wal qanatiril munqantarati minadz dzahab harta dahab emas wal fiddah perak teu disebutkeun rupiah mah Bu sebab kapungkur Ibu mata uang zaman Nabi itu adalah emas dan perak ya dinar dan dirham itu mata uang emas dan perak. Aina kan gitu Bu. Dunia itu kan ini Bu. Fulus. Ingkanal fulus kulul amril mulus. Wa illam yakunil fulus faqul amrin manfus. Kan gitu. Kalau ada fulus semuanya mulus. Kalau nggak ada fulus semuanya mampus. Itulah dunia Ibu ya. Dahab fulus di Indonesia Ibu tuh. Indonesia itu Bu negeri makmur. Gemah-ripah lohjina. Allah memberikan kekayaan yang luar biasa. Di lautan, di daratan, di bawah, luar biasa Ibu. Tambangnya, emasnya, minyaknya, semuanya ada di Indonesia ini. Tapi negara kita miskin, kan? Negara kita banyak hutang, apa ya? Banyak hutang. Karena banyak dikelola oleh orang-orang yang tergiur dengan dunia. Jami jadi pejabat teh lain yang ngamakmurkeun rakyat. Tapi bagaimana ngamakmurkeun diri jeung keluarga kan gitu. Memperkaya diri sendiri. Itu karena dunia Ibu. Wal zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah. Khail itu Bu. Kalau khail itu dulu tuh kendaraan yang paling bagus Bu, kuda yang ditambat. Jadi kalau ada mah mobil. Ya, mobil lah, kendaraan.
Itu dunia kan Bu. Wal an'am binatang ternak, wal hars ladang, sawah ladang. Ya. Dia Bu, dzalika mataul hayati dunya. Itu semua itu Bu, perhiasan kesenangan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Yang terbaik itu di sisi Allah. Allah. Makanya ibu-ibu ya orang beriman tuh ngerti apa hakikat dunia. Tapi bukan berarti dunia itu harus ditinggalkan, dijauhi. Kalau gitu Ustadz Abi mah biasa tekedah usaha ngaos we aya warung urang kantunkeun ya Ustadz, aya pademelan wios. Bukan Ibu, bukan begitu. Justru orang beriman itu Bu, memanfaatkan itu semua untuk Allah, untuk kepentingan agama. Makanya ibu-ibu yang rahimakumullah ya, orang yang bertauhid itu Bu, itu selalu di Allah semuanya. Allah ridho enggak? Allah ridho enggak? Allah suka enggak? Allah suka enggak? Apapun yang dia lakukan, itulah implementasi tauhid. Kalau Allah ngasih harta ke kita Bu, Allah ini ngasih harta ke kita, Allah mudahkan kepada kita ya, pada suami kita, ibu-ibu, Allah mudahkan mendapatkan perbendaharaan dunia, harta misalnya ibu-ibu, itu orang beriman ngerti, berarti Allah sedang menitipkan itu untuk dimanfaatkan untuk kepentingan Allah. Makanya ibu, para sahabat Nabi itu udah tahu tentang hakikat dunia ibu. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman, Umar, Utsman, Ali. Nabi ku anjeun ibu. Nabi ku anjeun nalika aya nu ngabantos Nabi lebet ka bumi Nabi. Nabi itu bobot di atas tikar ibu. Katingal nanti katingal telas berbekas dina tonggongna. Tas katingali di ujung kamar, di ujung bumi teh aya gandum mung eusina teh mung sasok teh sabaraha. Nah sekedik lah sasok ya. Ya saons, hanya saon sasok tuh. Dugi kan nangis ibu. Eta anu ningal, ya Rasulullah. Nah ninggal nasib anjeun Rasulullah nepi ka kieu. Sementara para kaisar-kaisar Romawi, kaisar-kaisar Persia ya, makanan serba lezat, dikelilingi oleh pembantu-pembantu, oleh dayang-dayang ya, serba mudah. Sementara engkau begini, apa kata Rasulullah? Dunia buat mereka, tapi nanti kita akan mendapatkan kelezatan di akhirat. Nah, ibu sahabat Nabi itu bukan hakikat itu. Abu Bakar As-Siddiq ya. Itu salah satu sahabat yang diberikan kekayaan yang luar biasa. Ya. Tapi tadi Bu, karena dia ngerti tadi hakikat dunia, kecintaan itu hanya kepada Allah, la ilaha illallah, maka semuanya itu dia habiskan untuk Allah. Makanya ibu harus punya konsep nih, ibu, konsep tentang harta. Hati-hati ya. Ibu kalau anak udah gede-gede, udah nggak ada biaya, ibu masih senang ngumpul harta, tapi ibu nggak jelas harta itu untuk apa, rugi ibu. Ya Bu ya. Ibu ini udah nggak punya anak nih, terus teu aya putra biayain, tapi ibu masih ngumpul-ngumpul harta,
uang banyak tapi ibu nggak tahu, nggak diminus, harta ini untuk apa? Itu rugel bu, rugi banget itu. Kenapa ibu? Karena saat kita meninggal ternyata meninggalkan harta yang banyak, tapi harta ini beralih ke siapa bu? Waris ya bu, waris. Makanya ibu begini bu, ibu sekarang kalau Allah kasih harta banyak ibu, cepat ibu beramal untuk kita aja, berwakaf, berinfak, bantu para mujahid, bantu para ustadz yang fukoro, guru-guru ngaji, para penceramah itu, bantu dengan tulus ikhlas itu, bantu masjid-masjid apa kekurangannya, maka itu harta yang akan menolong kita. Jadi harus dimiliki sebuah harta itu untuk apa? Karena terkadang ibu banyak orang, bahkan begini, ketika orang tua meninggal, anak-anak berebut masalah harta malah. Harta nggak dibagi waris. Nah ibu begini, ini sedikit yang masalah hukum keluarga, bu. Nanti kalau ada keluarga kita yang meninggal, suami atau siapa aja, itu jangan diengke-engke, engal bagikan harta warisan. Nih bu, kalau ada harta warisan nih bu, ini harta warisan ya, ada harta nih, ditinggal orang tua. Harta itu kalau ditinggal orang tua menjadi milik siapa bu? Ahli waris. Nah kalau nggak dibagi, bisa jadi salah satu ahli warisnya menikmati yang bukan haknya. Berarti dia memakan harta yang bukan halal, bukan haknya. Maka segera mimba diwasiyati yusi biha audain. Setelah wasiat dilaksanakan, hutangnya dibayar, baru bayar waris. Nah ini paham. Tapi begini bu, sebaiknya ibu tadi ya, kalau kita diberikan kemudahan harta tadi, kelola harta itu untuk bekal kita di akhirat. Itu orang yang tahu tentang hakikat dunia tadi. Ya. Nah ibu-ibu, ya tadi di ayat terakhir di surah apa tadi? Ali Imran ayat 14. Maka tadi bu, di ayat 15-nya Kul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Ada yang lebih baik dari itu kata Allah. Dari harta dunia tadi. Apa? Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Ada yang lebih baik dari itu semua. Apa? Lilladzina taqaw inda rabbihim jannat. Ada yang lebih baik. Jadilah orang-orang yang bertakwa. Jadi ketakwaan itu ibu-ibu, ya ketakwaan itu menjadi nilai yang paling utama, yang paling berharga di dunia. Maka ibu semua jadilah wanita-wanita yang bertakwa, ya. Yang tadi orang bertakwa itu bercirikan semuanya beraktivitas karena Allah. Tauhidnya betul, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hanya Allah yang disembah, hanya Allah yang dipatuhi, hanya Allah yang dicintai. Itu tauhid. Nanti di Allah itu nanti ada surga, ada keridhaan dari Allah, ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah ibu, terus buru keridhaan Allah. Apa yang Allah menjadi ridho?
Apa yang bisa mendatangkan ampunan? Sehebat-hebatnya seorang istri, secantik-cantiknya seorang istri, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka carilah keridhoan suami. Gitu. Sehebat-hebatnya anak, sekaya-kayanya anak, untuk mendapatkan ridho Allah, carilah keridhoan orang tuanya. Ya, jadi ibu-ibu, ya, jangan sampai ibu begini, jangan sampai begini. Allah kasih kemudahan harta, Allah kasih kemudahan usaha, Allah kasih kemudahan segala-galanya. Tapi ibu, tindakan ibu, ucapan ibu tidak mendatangkan ridho suami, maka itu percuma ya. Percuma itu. Dunia ada di genggaman, tapi akhirat lepas. Ya. Tapi Ustaz, suami saya pengangguran. Ustaz, suami saya malas bekerja. Ustaz, suami saya malas ke masjid. Kan gitu ya. Itu problem kan ya? Problem. Ya. Selama suami itu tidak kafir, selama suami itu tidak fasik, ibu tetap ibu berikan ketaatan kepada suami. Kecuali suami itu menyuruh kepada kemaksiatan. Itu bukan cari ridho, itu ridho. Ulah-ulah ibu kadieu pengawasan kadieu suami terido. Ulah-ulah. Misalnya terido, berarti ibu di dia teh sanes ada dina karidoan Allah. Ya, Bu. Jadi ibu harus izin dulu, minta izin. Kasih tahu. Ya, selalu. Kalau nggak diizinin, ibu jangan berangkat. Itu Bu. Ya. Itu ketentuan yang sudah Rasulullah gariskan. Jangan sampai ibu di hati ibu ada arogansi, ada kesombongan. Itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita harus ridho, ya, ridho diatur dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jam 11. Sampai jam berapa, Bu? Setengah 12. Oh, setengah 12 ya. Ada tanya jawab. Oke, ya ini Bu. Jadi ini Insya Allah menarik sebuah kajian ini, dan ibu-ibu terus diingat-ingat terus Bu, untuk menjadi terus agar hidup kita itu lebih fokus bermana. Maka ibu-ibu coba saya ingin melekatkan makna ilah ini di hati ibu ya. La ilaha illallah kita baca bareng-bareng, tapi ibu mana tadi ibu? Tiada Tuhan yang disembah, dicintai, dipatuhi kecuali lempel Bu. Sejak itu ibu sejak hari ini jangan lupa mana ini sampai nanti sakaratul maut menjemput kita. Coba ibu bayangkan ibu, kalau kita lagi sakaratul maut baca la ilaha illallah, daya pangeran anu disembah, daya pangeran anu dipika cinta, daya pangeran anu dipatuhi kecuali Allah, leres dilenyepan dina hati ibu, surga menanti kita. Amin. Ya. Coba ibu mana ya sama-sama Bu. La ilaha illallah. Artikan maknanya. La ilaha illallah. Daya pangeran anu disembah, nu dipika cinta, nu dipatuhi selain Allah, kecuali sok ada Bu lenyepan Bu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La
urang sok hoream upami misal sok aya kan Bu sumping hoream salat misalnya salat baca Bu la ilaha Gusti mung Gusti anu pikacinta mung Gusti anu dipatuhi insyaallah Bu tumbuh dina hate iman tumbuh bangkit rasa semangat la ilaha itu Bu urang misal Bu hate iman nuju lemah nuju kurang ya resep nate karena maksiat resep nate karena hal-hal anu lago tapi orang maca la ilaha illallah la ilaha illallah la insyaallah bakal tumbuh kalimah la ilaha illallah eta bakal ngenuntun orang nuntun hati orang nuntun jiwa orang resep karena ma'ruf resep karena hal-hal anu cinta ke Allah lain sejami anu la ilah tapi tadi tidak tahu tidak memahami mana la ilaha illallah sok Ibu dugi kan nempel Bu ya dugi kan nempel la ilaha illallah satu la ilaha illallah la illallah pamidelenya panuh Gusti kenangan sari ditete abdi sok leuwih mika cinta dunia sok leuwih mika cinta selain ka Gusti sok nurut patuh ka selain ti Gusti padahal abdi ngucapkeun la ilaha illallah nah itu maknanya itu ya la ilaha illallah mangga Ibu air patarosan silakan Bu. Ayah nu bade naroskeun silakan. Ya. Di luar tema biasa Pak Ustaz. Bangga silakan. Iya Pak Ustaz, upami zaman ayeuna sebenarnya Pak Ustaz mengenai sogok menyuap. Ya. Sogok menyuap. Seringna sok kieu upami zaman ayeuna mah upami teu nyogok moal tiasa sapertos damel gitu. Akan api naon we dan kan sesah lari damel teh upami teu nyogok kumaha putus. Ya, Bu. Ar-Rasi wal Murtasi la'anallahu ar-Rasi wal Murtasi. Allah ngalaknat jalma anu nyogok jeung jalma anu disogokna. Jadi anu nyogok dilaknat, anu disogok dilaknat. Anu sami dosana. Oh ya. Bagaimana kalau orang mau masuk kerja dan nggak bisa masuk kerja kecuali di sogok? Nah Ibu, para ulama tetap sepakat bahwa apapun alasannya tetap hukumnya haram. Dan begini Bu, kita tidak boleh bersandar kepada selain Allah. Ini yang paling penting. Ada nama Allah, sifat Allah namanya Ar-Razzaq. Apa itu? Maha pemberi rezeki. Kalau orang menyandarkan, bersandar, bergantung kepada satu keyakinan pekerjaan, gitu ya, bahwa di pekerjaan ini akan memberikan kenyamanan, memberikan kesenangan, kebahagiaan. Nah itu yang apa tadi? Bersandar kepada selain Allah. Seakan-akan dari situlah sumber rezekinya. Padahal Allah itu membagi rizki di semuanya. Allah menurunkan rizki di dunia ini. Makanya ibu-ibu, kenapa orang suka menyogok tadi? Karena dia kurang keyakinan kepada Allah, seakan-akan rizki itu sumbernya hanya dari satu sumber saja. Padahal Allah telah memberikan berbagai sumber. Jadi ibu-ibu, biarlah saya walaupun orang lain masuk
tapi karena menyogok, biarlah Allah pasti akan memberikan rezeki dari sumber yang lain. Mohon Pak Ustaz jantan ke abdi itunya mohon abdi berprinsip tetap alim memang gitu. Sedangkan keluarga harus gitu. Tapi abdi kekeh alim jantan sih. Mohon demi anak kapayuna abdi sieun pertama walar anak sareng Allah pangitanya. Iya. Prinsip abdi halpat abdi gitu alim nyogok tapi keluarga jantan nate nyewa gitu Pak abdi jantan ngemut nate teu nyaah kamurang kali gitu. Iya. Nah Ibu, bagi seorang mukmin, biarlah seluruh dunia merasa kecewa, tapi jangan mengecewakan Allah. Biar seluruh dunia benci kepada kita, tapi jangan Allah benci kepada kita. Itu prinsipnya Ibu ya, prinsipnya. Gak apa-apa Ibu, gak apa-apa. Tapi memang berat Bu ya, tapi memang berat melihat ada situasi itu ya. Tapi kalau Ibu sudah berusaha, sudah menunjukkan sikap komitmen Ibu bahwa Ibu nggak mau karena Ibu melaksanakan aturan-aturan agama itu, ternyata juga orang lain, keluarga semuanya malahan mendukung dan melakukan, insya Allah Ibu bebas, Ibu udah terlepas, Ibu udah nggak berdosa, insya Allah ya, insya Allah. Dan memang Ibu harus istiqomah. Ya. Kemarin di masa-masa pemilu banyak ya disogok karena 100.000, 200.000, Bu ya. Itu dosa Ibu. Dosanya itu akan minta pertanggung di hari kiamat nanti. Kan ini Bu. Apa namanya? Di dalam surah Al-Kahfi itu kan Ibu. Wawdi al-kitab fataral mujrimina musfikina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Wawdi al-kitab, nalika Bu catatan itu diletakkan kan kayak sadayana di pasar kitab Bu. Ibu sadayana orang bakal maut di hari kiamat, bakal dibangkitkan ku Allah, dibangkitkan Ibu. Oke, di pasian catatan Bu, catatan amal tos katingal Bu, anu kain catatan saya mah nyana kitab oge ku palih tangan terus katingal. Tapi anu maksiat mah pala mujrimin itu dipengker Bu ku tangan kiri terus katingal. Patarol mujrimina muspikina mimma fi, kamu akan melihat para mujrim, para ahli maksiat, pendosa itu takut dengan isi catatan kitab itu. Dibuka, Bu, buka. Ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa. Duh Gusti geuningan cenah. Ieu dina catatan teh teu aya anu ditinggalkeun. Nu alitna nu ageungna iwal ti asoha sadayana dicatat, sadayana dihitung. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa. Ibu nyiduh sambarangan aya catatanna. Ibu nyebat aing sia anjir goblok aya catatanna. Aya catatanna. Ibu buat baut aya catatanna. Ibu nyerengeh aya catatanna. Aya itu tidak yang besar, yang kecil-kecil itu di surah Al-Kahfi Bu, di surah Al-Kahfi ayat berapa itu? Ya, ayat 50 itu ya. Tidak akan dikantumkan Ibu. Maka Ibu nanti komitmen
Karena begini ibu, ibu maka jangan terlalu mencintai suami, jangan mencintai suami, jangan terlalu mencintai anak, jangan terlalu mencintai keluarga. Di akhirat mah bu engkete bye bye bu. Tapi terkadang ibu sok tengenahnya tos teraos ke keluarga kan, aduh tengenah, padahal maksiat ngiring weh ini. Teraos jeung babaturan kumaha ieu babaturan ngajak joget-joget urang teh joget, joget we. Nah sababna alasanna teungeunaheun. Terus Bu. Aya rasa naon teungeunah? Teungeunaheun ka babaturan. Teungeunaheun ka tetangga. Ku sabab teungeunaheun Ibu, di akhirat mah geuning teu aya teungeunaheun Bu. Bye bye. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Salaki bye bye, bojo bye bye, putra bye bye, batur bye bye, tetangga bye bye. Sibuk menghadapi urusan nyari. Makanya ulah sok aya alasan kusabab teungeunah. Hati-hati Bu ya. Maka ibu harus konsisten istiqomah Bu. Tapi memang Bu abot Bu beras istiqomah itu berat Bu. Maka kami perlu pengajian seperti ini Bu. Dan ibu begini Bu, ciri pengajian yang baik Bu ya. Ciri pengajian yang baik itu Bu, yang dari ngaji itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang cari. Dan ibu nih Bu, ibu nih kalau menghadiri kegiatan apapun Bu, ibu menghadiri acara ini itu, banyak kegiatan. Kalau kegiatan itu kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, maka itu kegiatan yang diridhoi Allah. Tapi lamun kegiatan itu semakin menjauhkan daripada Allah, maka insya Allah kegiatan itu tidak diridhoi Allah. Ibu Agustusan ngayakeun acara joget-joget. Cik ibu jujur, mendekatkan ketakwaan atau menjauhkan? Berarti kegiatan tidak diridhoi Allah. Ya Bu ya, terus Bu. Bu, ibu di bumi karaokean. Ibu karaokean. Jujur, dengan karaoke itu mendekatkan kepada ketakwaan atau menjauhkan? Berarti tidak diridhoi Allah. Itu aja Bu standarnya. Ya Bu ya? Itu. Ya Bu ya. Ya mangga Bu silakan. Ya Bu ya. Tadi Ustaz menerangkan tentang waris. Terus ada istilah kata hauk ya. Tadi misalnya dalam bagian waris ini Ustaz, ada orang yang meninggal juga. Misalnya orang tua kita yang meninggal, terus mewariskan harta kekayaannya yang begitu lumayan. Salah satu anaknya itu mendiami rumah orang tuanya itu dengan catatan pembagian waris sudah dibagi, tapi anak itu tidak mempunyai rumah istilahnya ya. Terus dia menempati sementara, ada catatan rumah ini dijual. Tak sementara sebelum terjual rumah tersebut, apakah anak tersebut termasuk orang yang memakan hak orang lain atau tidak? Hak warisnya. Ibu, kalau harta warisan itu harus dibagi habis untuk ahli waris. Ketentuannya sudah jelas. Ibu, suami meninggal, punya anak. Ibu kenging sabaraha? Kenging 1/8. Jika suami meninggal tidak punya anak, ibu dapat berapa? 1/4.
ibu jadi putra, anak perempuan ada anak laki-laki, orang tua meninggal, ibu kenging asobah, sisa dengan bagian ibu mah satu bagian, anak laki-laki 2 bagian, gitu Bu ya, 2 bagian. Nah sekarang begini Bu, bolehkah ahli waris ngasih nih mau dibagi sama, boleh nggak? Boleh, asal semuanya sepakat setelah tahu bagian masing-masing. Tahu nih bagian ini, Abi berbagi ratawe wios, berarti sesungguhnya itu kan udah hak ahli waris, maka ahli waris yang mendapat lebih lalu dibagikan menjadi sama, sebetulnya itu sedekah ahli waris, ya, sedekah ahli waris, gitu ya. Nah, kemudian ada rumah nih Bu, ada rumah tadi peninggalan. Ini karena ada ahli waris yang belum punya rumah, sok nanti dicalikan. Ternyata dia malahan mau menjual, kan Bu ya. Maka ibu-ibu sebelum dia terjual, ya, dia sudah berniat tidak bagus, memakan harta warisan dong, ya, niatnya sudah nggak bagus. Udah niatnya udah bagus. Sebelum itu terjual, maka sebelumnya dia belum dicatat sebagai dosa. Tapi kalau sudah terjual, maka berdosalah dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena begini Ibu ya, di dalam Islam itu orang manhamma hasanatan, orang yang berniat kebaikan itu udah dicatat kebaikannya Bu. Tapi kalau orang berniat keburukan itu belum dicatat sampai dia melakukan. Ibu niat merek maledog tatang aja, kita maledog ya. Belum berdosa itu sampai ibu maledog gitu. Ya, tapi kalau ibu misalnya niat nih, saya mau kasih rendang ke tetangga. Udah niat nih, udah dicatat satu kebaikan. Ternyata rendang nate ayah ke ucing misalnya gitu. Berarti itu kelebihan Islam. Ya Bu? Tambah ya Pak. Ini maksudnya begini kan, perjanjiannya sebelum punya rumah silahkan isi misalnya. Ya. Silahkan isi sebelum itu rumah terjual. Terus orang tersebut sekarang sudah ada beli rumah misalnya. Iya, iya. Yang punya rumah. Ya. Katanya orang ini kan rumah ini karena ini dia beli rumah terus, rumah waris ya, yang sudah punya rumah. Terus rumah yang rumah itu dia kontraknya sewakan gitu, sebab menghasilkan membutuhkan biaya lain, ya. Sedangkan keadaan ekonominya dia itu surat-surat lah, ya, tidak stabil. Nah, apakah orang tersebut karena sudah punya rumah termasuk dolim masih memakai rumah waris atau tidak? Ya, begini Bu. Yang jelas Bu, kalau orang menggunakan, memanfaatkan hak milik orang lain, ini hak milik orang lain, tidak seizinnya, dia itu zalim, berdosa. Tapi kalau izin dan seizin yang punya itu tidak apa-apa. Ya. Tapi begini Bu, kalau ibu membantu, siapa dulu yang perlu dibantu? Orang tua. Siapa lagi Bu? Kerabat atau saudara. Terus siapa? Orang miskin. Yang ketiga, anak yatim. Ini Al-Quran Bu, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 dalilnya Bu. Jadi Ibu upami ngabantu sahala Bu, 1, 2, 3 orang fakir miskin, 4, 5 Ibnu Sabil. Itu Quran ngatur Bu, membantu. Ayo perlu dibantu teh nu kumaha Bu? Yang berkekurangan.
Nah, yang berkekurangan kan Bu ya? Jadi Ibu, kalau keluarga kita berkekurangan, bantu apa enggak? Dahulukan. Ya kan, dahulukan. Orang miskin, tentu orang miskin kan? Orang yatim ya. Jadi jangan begini Bu, ada orang yang mendahulukan orang lain, keluarganya itu tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran. 216 Bu, 216 ya. Maka kata Nabi Ibu, kalau kita membantu kerabat itu pahalanya 2, bisa 3 malah, karena sesama muslim, kekerabatannya, dan orang lain. 3 tuh Bu. Kalau membantu orang lain 2, muslim Bu ya, muslim kemudian orang lain. Maka Ibu tekanan sok kieu tapi jeung dulur mah geuningan sok hese. Naon sababna? Awe ya, kan gini ya. Sok aya kan jeung dulur mah sok hese mending jeung batur. Padahal mun aya khususna mah dulur heula. Kan gitu Bu ya. Awas hati-hati Bu. Hati-hati itu ya. Jangan terjebak itu. Ya, makanya Bu hiji deui. Ada mau tanya satu lagi? Satu lagi. Silakan. Kalau mengucapkan ulang tahun, misalnya ulang tahun di WA, mengucapkan ulang tahun itu ridho Allah enggak? Iya. Ya, Ibu. Hukum berulang tahun. Ibu, hari para sahabat seulang tahun kan? Bu, Ibu, para sahabat seulang tahun. Para tabiin seulang tahun tara Bu? Tara. Hari anu seulang tahun sahabunya? Bu, Bu, anu seulang tahun sahabunya? Eta mah tradisi orang kafir. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Sing saha anu menyerupai satu kaum, maka dia sama bagian dari kaum itu. Nah ibu-ibu, tapi ini sudah menjadi tradisi yang udah masuk luar biasa Ibu. Coba Ibu, kunyaahnya hana jadi kolot, eta budak karak satahun ngayakeun ulang tahun. Ulang tahunnya di tempat anu mewah, ya kan? Di kafe. Di dandanan dengan fasilitas yang mahal, ya kan? Selamat ulang, anaknya teu nyaho naon. Karena untuk tadi Bu, mengikuti tradisi saja. Karena Ibu, kalau kita ingin jadi wanita bertakwa, ingin masuk surga, tong ikut-ikutan. Udah kita bangga dengan tradisi Islam. Urang teh ngarasanya nya Pak, manya ka budak teu ngayakeun ulang tahun. Nya ngan nak salah, kebelingan. Gitu Bu, kebelingan. Tanamkan dari awal. Kalaupun mau Bu begini, kirimkan doa aja Bu. Semoga umurnya berkah, bertambah ibadah, menjadi orang baik, itu aja Bu. Ya, kalaupun selamat ulang tahun, semoga umurnya panjang, tak jadi ibadah, ya. Ya, lamun ka meureun ka istri ulah galak katureun caroge. Jadi gitunya. Jadi perlu nasihat-nasihat, gitu ya, bernasihat-nasihat. Kamu kalau lupa mega singnya ke dan istri kita aja Bu. Ya, hati-hati Bu ya. Kade Bu di ayeuna mah di zaman ayeuna ini Bu. Serangan serbuan hal-hal yang menyerupai orang batu luar biasa. Dan kalau tidak kita nggak melakukan itu seperti orang kampungan, ketinggalan zaman. Hari Bu. Dan kade Bu ulah jadi bunglon, mutalawin.
ngalut ka ditu ka kidul ngiring ka kidul, ngalut ka kale ngiring ka kale, ya kan? Ngalut sareng ahli pengajian janten ahli pengajian, ngalut ka janten ahli dangdutan jadi ahli dangdutan, ngalut ka cigratan jadi ahli cigratan. Awas ibu, awas ibu, awas ibu ya, orang kedah istiqomah. Hati-hati ibu, ya, ya bu, ya silakan, ya, iya. Simpulanna pami aya ulang tahun di keluarga tiasa mengucapkan selamat ulang tahun, mendoakan, kemudian sedekah tiasa. Ya hanya gitu aja bu ya, tapi jangan ada tradisi perayaan ini. Nggak apa-apa bu, doakan aja kan. Kita pertama umur, alhamdulillah panjang sing barokah, sing tambah soleha, sing tambah ya gitu ya bu ya. Syukuran ya. Misal mau tuh syukur ya hanya makan-makan ya sambil berdoa kepada Allah nggak apa-apa, tapi kalau menyerupai jadi bu ada ulang tahunnya, ada tiup lilinnya, ada nyanyinya, itu sudah semacam ritual bu ya. Ya jangan merayakan apa ya. Sama perayaan itu ada dua, hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri. Sekarang hari Jumat gitu ya, hari raya Mingguan, hari Jumat. Makanya ibu upamanya hari Jumat bu, kalau hari Jumat bu, ibu harus spesial bu. Abi embot bu pun biang kapunggur. Upami Jumat, upami dinten Jumat teh selalu spesial. Kanggo menyediakan, kanggo pun bapak sarang putra-putrana lah gitu ya. Jadi Jumat itu selalu ada bubur kacang hijau, selalu ada yang lain di hari-hari yang lain. Maka ibu upami hari Jumat jadikan spesial buat bapak-bapak ibu. Begitu pulang Jumatan teh bu tersedia martabak ya, tersedia bubur kacang yang khusus spesial, dibedakan dari hari yang lain. Sebab Allah nyebatkan Jumat itu Sayyidul Ayyam, ya kan gitu ya. Maka ibu dibedakan Jumat itu bu, jangan disamakan, ya kan disamakan. Ya, gitu. Tapi terkadang ada ibu malam Jumat itu semacam-macam wajib bagi ibu-ibu dan bapak-bapak membunuh Yahudi ya. Itu nggak ada dalilnya itu bu ya. Yang jelas mah setiap malam kalau memang membutuhkan itu ibadah. Iya. Baik, ya bu, begitu aja bu ya. Ya. Jadi kalau mengucapkan di WA juga nggak apa-apa itu. Iya nggak apa aja, doakan aja, doakan aja. Semoga panjang umur. Jadi begini bu ya, bu, kalau ibu mengucapkan istilah nasihat, nasihat, doa. Kating aja lecangan teh rada pelit bu ya. Selamat ulang tahun, semoga dengan panjang umur, bertambah berehan, bertambah sosialnya ya ke teman, gitu aja bu. Ya kan gitu. Jadi berisi nasihat. Mun aya nih temannya sok cerewet, mudah-mudahan ya bisa menjaga lisannya. Jadi isi nasihat bu, isi nasihat. Ya, isi nasihat. Ya bu. Ya. Ya bu. Ibu yang suka hiburan ya, macam cuma hiburan gitu aja, terus karaoke kan itunya niatnya menghibur teman-teman, nggak apa-apa. Saya kan tidak mengatakan boleh nggak boleh. Jadi sesuatu yang menambah ketakwaan kepada Allah, itulah yang diridhoi Allah. Sesuatu yang menjauhkan dari ingat kepada Allah, itulah sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Tapi dalam kegiatan itu kita selalu ingat
Bu, begini Bu. Begini, punten Bu, kalau kita sedang mengadakan kegiatan yang tidak diridhoi Allah, ya Pak, artinya gini, tidak mendekatkan diri kepada Allah, Bu ya. Lagi ngapain? Naon ya, saat itu malakul maut datang. Kan seueur Bu ya diposting Bu ya. Aya nu nuju nyanyi, joget, nuju sujud kan gitu ya. Kan kita tidak tahu ibu-ibu sigana ibu cik milih nu mana, milih anu diridhoi Allah atau napi teu dipikir ke Allah. Nah, makanya ibu selalu kita memilih hal-hal yang diridhoi sama Allah. Itu aja Bu. Jadi Abi tidak melarang makan, boleh tidak Bu ya. Silakan ibu, silakan. Hati-hati aja Bu, hati-hati. Bisi sok bisi gitu. Malakat Ijrail geningan sumping nate urang menuju ki gitu. Ya Bu ya. Dan ibu ini Bu, kalau kita ingin menghibur orang, hiburlah yang menjadikan dia terhibur di akhirat. Jangan dia menjadi terhibur di dunia, tapi di akhirat dia menyesal, menangis. Terakhir ibu, ini terakhir. Baca Bu surah An-Najm 5 ayat terakhir. Karena apa nih? An-Najm. Sok buka salam. An-Najm. Iya maka udah dibuka teman. Mari pertanyaannya ibu penasaran ibu tadi. Abi jawabannya dengan Al-Quran Bu ya. Surat ke berapa? An-Najm. Surat ke An-Najm tuh juz 27 Bu, juz 27. 5 ayat terakhir Bu. Ya. Segera diawas Bu. Ya. Sak Bu. An-Najm. Ya. An-Najm ya. Ya, so ke rumah aus Bu. Tina yuk. Apa min hadal hadisi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Sabu gerak. Afa min hadzal hadisi ta'jabun. Apa min hadzal hadisi ta'jabun? Apakah kamu merasa ini itu tentang hari kiamat Bu. Hari kiamat. Wa tadhakuna wa la tabkun. Kamu banyak tertawa tapi kamu tidak bersedih, tidak menangis. Wa antum samidun, kamu lalai. Kamu lengah, kamu lalai. Lengah, kamu lalai. Sukanya tertawa-tawa kan kita kan sekolahnya hiburan-hiburan Bu ya. Bikin tertawa, kan bikin senang-senang sehingga lalai. Fasjudu lillahi wa'budu. Sujud pada Allah, beribadah pada Allah. Bu, sekadap orang teh Bu, sekadap deui Bu. Urang sekadap deui Bu, geus salat teh. Moal panjang deui Bu. Moal panjang. Ulah sampai menyesal nanti Bu, ya. Makanya ibu-ibu banyaklah berbuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itu Bu jawabannya ya. Sekira itu ibu-ibu. Pak Ustaz, ini ada minta doa dan minta yang sakit. Oh ya, siap. Ini. Baik. Ibu-ibu, baik Ibu kita berdoa. Ibu
Ini ada permohonan doa Bu, mari kita berdoa pada sementara. Ini yang sakit ya, Ibu Haja Yaya Giom, Ibu Janisa Rantari, Ibu Haja Kurniasi, Ibu Yuni Kema, Ibu Dini, Ibu Mira, Ibu Arsila, Ibu Neneng, Ibu Epi, Ibu Yuni, Ibu Sisi, Ibu Eni, Ibu Dewi, Ibu Neng Sakura, Ibu Nur Jamila, Pak O, Pak Muhammad Pandu, Pak Yudi, Pak Yusef, Pak Haji Teten, Pak Hidayat, Aditya Nugraha, Pak Muhammad Rafael, Pak Ipan, Pak Piki, Pak Yuyu, Pak Dindin, Pak Hidayah. Iya, sadayana teu damang kurang doakeun ke. Ku abi urang terus dilebetkeun dina mana dina niat ke anu ngantunkeun Ibu Aisolihat, Ibu Artika, Ibu Popi, Ibu Siti, Ibu Ati, Ibu Epi, Ibu Irianto Bu ya. Sareng Pak Armen, Pak Dudung, Pak Wadi, Pak Atang, Pak Dede, Pak Uki, sareng Bu Aditya. Insyaallah urang nangke. Oke, ini ya Ibu anu umroh Bu ya, Ibu kasih urang doakeun. Mangga sama-sama doa ka Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Doa ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Pengasih. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa yang terasa maupun yang tidak terasa, dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar ya Allah ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni, tentulah kami akan termasuk orang-orang yang merugi ya Allah. Engkau Maha luas pengampunanmu ya Allah. Aku berharap pada saat kami meninggal ya Allah, kami telah bersih dari segala dosa dan kesalahan kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa dan kesalahan orang tua kami ya Allah. Rahmatilah mereka ya Allah yang telah mendahului kami ya Allah. Ringankanlah azabnya, masukkanlah ke dalam keridhaan-Mu, masukkanlah ke dalam surga-Mu ya Allah ya Allah. Ya Allah, terkhusus kepada orang-orang yang kami sebutkan tadi ya Allah, yang telah meninggal mendahului kami ya Allah, ampunilah mereka ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa aksim manhurahum wa aksilhum bil ma'i wasaji wal bar wa naqihim min al-khataya kama yunaqasul abyadu minan nas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawzan khairan min zawzihim wa qihim binnatal qabri wa adaba. Ya Allah ya, jika di antara kami ada yang sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah. Ada yang kurang sehat ya Allah, sembuhkan ya Allah. Ada yang lemah ya Allah, kuatkan ya Allah, ya Allah. Dan kepada orang-orang yang kami sebutkan tadi ya Allah yang sedang sakit, kami mohon ya Allah kesembuhan buat mereka ya Rabban nas mudhibal ba isfi anta asyafi la shifa illa shifauka shifaan la yugadiru saqama. Ya Allah ya Rabb, ada sahabat kami yang sedang melaksanakan umrah ya Allah, terimalah umrahnya ya Allah ya Allah. Ampunilah dosanya ya Allah ya Allah. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa zamban maghfura wa sa'yan mashkura. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa ya Allah. Jadikanlah keluarga kami, rumah tangga kami, keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah suami-suami kami, suami yang soleh ya Allah. Jadikanlah istri kami, istri-istri yang soleh ya Allah ya Rabb. Jadikanlah anak keturunan kami dzurriatan thayyibah ya Allah. Anak keturunan yang soleh, berakidah yang salimah ya Allah, beribadah yang baik ya Allah, berakhlak karimah ya Allah ya Rabb. Dan ya Allah, kumpulkanlah kami kelak di surga-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada kami keistiqomahan dalam menegakkan dan menjalankan kebenaran ya Allah ya Rabb. Ya Allah, jangan sampai kami terombang-ambing
dengan hal-hal yang membuat kami lupa kepadamu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kuatkanlah iman kami, kuatkanlah kesabaran kami ya Allah, kesabaran dalam ketaatan kepadamu, kesabaran dalam menjauhi maksiat kepadamu ya Allah ya Rabb. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami semua. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Baik, demikian ibu-ibu, alhamdulillah, dan entah kapan bisa lagi, kira-kira sempat hari Rabu pulang. Mudah-mudahan Allah takdirkan bisa ketemu lagi dengan ibu semuanya. Kita saling doakan ibu, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semuanya. Akhirul kalam, bila itu bedanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.